Seseorang bisa bertahan hidup mungkin sekitar 40-an hari hanya mengkonsumsi air putih ya Pak ya, tanpa makan ya. Nggak mungkin bisa hidup sampai 1 bulan ini. Air bersih itu konsepnya seperti apa Pak? Halo Pak Batiar. Halo Pak Kris, jumpa lagi kita ya. Iya, ini yang harusnya yang saya ngomong ya. Oh gitu ya. Lagi ya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas yaitu air, sumber air so dekat katanya. Sumber air so dekat. Itu untuk saudara-saudara kita di Indonesia Timur ya. Indonesia Timur. Nah, jadi air ini sebenarnya kebutuhannya memang untuk tubuh kita ya Pak ya. Karena kan kita paham nih, tubuh kita ini kan terdiri dari cairan. Iya. Ya. Sebenarnya kebutuhan tubuh kita tentang air ini berapa sih? Atau ada hitungannya nggak sih Pak? Oke, terkait dengan cairan tubuh ya atau konsumsi minum kita sehari-hari ya. Iya. Jadi kalau konsumsi minum kita sehari-hari itu rumusnya gini Pak. Jadi 30 mili dikali dari berat badan kita. Oke. Itu minimalnya. Tapi kan pakaran umum atau panduan umum itu biasanya orang selalu berasumsi 8 gelas air per hari. Ataupun 2 liter ya? 2 liter ya kan. Itu panduan umumnya, padahal itu tidak selamanya benar karena asupan nutrisi minuman kita itu setiap individu kan berbeda-beda, apalagi terkait dengan aktivitas fisik nih. Semakin kita aktivitas fisiknya banyak, semakin keringat kita lah, keluar keringat cairan. ya kan, keluar cairan. Untuk menghindari dehidrasi itu kita kan otomatis mengganti dengan cairan yang banyak, cairan yang banyak juga gitu. Oke. Nah, kalau seperti itu berarti untuk orang dewasa kan selalu dianjurkan 2 liter ya. Iya. Berarti kalau seseorang yang memiliki berat badan 100 kilo dia harus mengkonsumsi 3 liter. Ya. Dan ini tidak ada patokan ya, Pak ya? Tidak ada patokannya karena tergantung dari aktivitas fisik kita juga, Pak ya. Oke. Nah, itu kan sekarang kan kadang-kadang di kamar mandi, di tempat umum ya, sudah ada itu takaran air seni katanya, warnanya ya, warna putih baik. Nah, ini sebenarnya yang menentukan warna ini cara kerja apa sih? Atau misalnya dari ginjal atau dari mana sih Pak? Ya, jadi kita menentukannya itu kan apakah kita itu mengalami dehidrasi atau enggak kan dari warna urin. Nah, urin itu kan diproduksi melalui ginjal, Pak. Jadi ginjal itu kan bekerja terus-menerus ya kan untuk memproduksi cairannya. Makanya kalau warnanya udah agak kuning, udah pekat gitu ya kan, sebaiknya kita tetap mengkonsumsi air gitu. Jadi jangan sampai kita kekurangan air atau dehidrasi. Jadi biasanya bahaya nih kalau kita udah dehidrasi, ya kan, ya bisa mata berkunang-kunang, biasa kadang sampai pingsan, bahkan aktivitas fisiknya berlebih, terus dehidrasi ya kan, kita bisa sampai pingsan gitu. Jadi jangan sampailah untuk dehidrasi. Kalau udah kita merasa waktu kita buang udah haus air itu, ataupun buang air kita sudah warna kuning, nah itu cepat mengkonsumsi ya air cairan ya. Nah, jadi kalau kita bahas misalnya air, nah ataupun cairan, bisa nggak sih air putih kita ganti dengan minuman manis gitu kan, sama-sama cairan nih, atau gimana Pak? Ya, minuman yang paling baik itu sebenarnya adalah air bening ya. Kalau air putih bisa susu mungkin. Ya, putih katanya. Air putih ya, itu yang paling baik ya. Jadi tidak bisa digantikan dengan minuman yang berwarna atau bersoda gitu ya kan. Karena pasti khasiatnya akan berbeda. Kalau contoh kita meminum minuman air putih, nggak kita minum, kita ganti dengan minuman soda. Nah, soda ini kan banyak kandungan gulanya. Atau minuman manis deh. Atau minuman manis lah ya kayak gitu kan. Jadi sebaiknya minuman yang paling baik itu ya minuman air putih gitu. Saran kedua atau alternatif kedua, minuman yang mengandung elektrolit seperti minum air kelapa. Ya kan? Itu sangat cepat diserap tubuh untuk menggantikan ion tubuh yang hilang gitu. Jadi, tapi secara alami. Secara alami, bukan yang secara kimiawi ya. Berarti cukup menyusahkan Pak ya. Kita harus cari pohon kelapa dulu. Kita harus manja dulu ya. Dan harus kita belah sendiri ya. Atau seperti apa Pak konsepnya nih? Ya, jadi ada sebenarnya minuman yang
dari kelapa ya kan, yang instan. Nah, ini kan lagi-lagi kan kita membandingkan dari yang organik ya, ataupun yang alami deh, yang memang dari buah kelapa asli dengan yang sudah dalam bentuk kemasan. Nah, apakah ini memang sama khasiatnya, elektrolitnya tadi, atau seperti apa, Pak? Ya, jadi untuk khasiatnya sih dari segi gizi ya, nilai gizinya sih nggak ada yang signifikan ya Pak, hampir-hampir sama. Cuman alangkah lebih baiknya lagi ketika kita dapat mengkonsumsinya secara fresh gitu, ketimbang yang kemasan gitu. Kalau bisa yang fresh, kenapa mesti yang kemasan? Yang kemasan ini kan diciptakan untuk sebagai alternatif sebenarnya kan, alternatif dan supaya kita praktis nih membawanya gitu. Nggak mungkin kan kita piknik gitu tiba-tiba bawa kelapa segede gaban gitu kita bawa ya kan. Nah, itu sebenarnya kalau selama kita masih bisa membawa atau meminum yang sifatnya alami, lebih baik tetap mengkonsumsi yang alami. Tapi untuk alternatif lain pendamping mungkin bisa dengan menggunakan kemasan. Oke. Nah, kalau kita bahas seperti itu Pak, berarti intinya adalah kalau ada pilihan yang alami, kenapa harus ada yang dibuat serupa seperti itu ya? Karena kan yang kemasannya juga pasti sudah ada pengawetnya. Karena air kelapa kita biarkan seperti itu, ya salah satu malam, mungkin satu hari udah basi dia. Udah basi. Nah, nah, yang ingin saya tanyakan, kalau kita tidak mengkonsumsi makanan, nah ini kan diambil dari massa otot dan lemak ya dalam tubuh kita ya. Nah, kalau kita tidak minum, ada nggak sih dari bagian tubuh kita yang bisa diambil cairannya? Ya, kalau untuk mengganti cairan tubuh itu agak berat ya Pak ya. Mungkin kalau untuk yang lain kayak untuk butuh energi gitu ya kan, kita bisa mengambil dari lemak ya, lemak tubuh kita. Tapi untuk cairan tubuh itu agak berat ya. Jadi karena cairan tubuh ini yang sangat sangat riskan di tubuh, sangat penting gitu, karena dalam tubuh kita hampir di atas 80% itu merupakan cairan gitu. Jadi kalau kita sampai kekurangan cairan, efeknya sih akan sangat fatal ya. Salah satunya kayak mungkin bisa pingsan atau dehidrasi berlebih, itu bisa berhalusinasi, mata kunang-kunang kayak gitu ya. Jadi emang wajib sih kalau untuk cairan tubuh itu Pak. Ya, dan pun seseorang bisa bertahan hidup mungkin sekitar 40-an hari hanya mengkonsumsi air putih ya Pak ya, tanpa makan ya. Karena pernah kejadian dulu yang pas gempa bumi ya, tertimbun ya, dia diselamatkan mungkin sekitar 1 bulan gitu, baru dapat di dasar itu ya dia hanya mengkonsumsi cairan air gitu ya. Jadi orang itu akan jauh lebih lama bertahan. Contoh nih, orang yang tidak makan dengan tidak minum itu akan jauh lebih bertahan orang tidak makan ketimbang tidak minum gitu. Jadi kalau orang tidak makan mungkin bisa hidup sampai 1 bulan gitu ya kan. Tapi kalau untuk tidak minum ini nggak mungkin bisa hidup sampai 1 bulan ini. Oke, paham. Jadi kalau tips ini Mbak, untuk memilih air yang layak dikonsumsi, ada standar-standarnya nggak sih Pak dari dunia kesehatan seperti itu Pak? Jadi konsumsi yang pasti konsumsi air matang ya Pak ya. Jangan air mentah. Terus yang kedua, air-air yang udah steril, terus pH-nya juga terkontrol ya, sesuai standar kesehatan seperti apa. Jadi jangan minum air ya sama air putihnya cuman asin gitu kan, bukan malah menghilangi dehidrasi, tambah makin dehidrasi gitu. Ya kan, jadi emang konsumsi air yang untuk kesehatan emang. Nah, kalau ya kadang-kadang kan di daerah-daerah perdesaan terpencil, orang kan belum paham maksudnya air bersih itu konsepnya seperti apa Pak. Nah, kalau dari sisi kesehatan, air bersih itu apakah bisa ditentukan dari baunya, warnanya, atau seperti apa Pak? Ya, jadi air bersih itu yang pertama tidak berbau, yang kedua tidak berwarna, jadi itu tidak berbau dan tidak berwarna. Yang ketiga menjaga sterilisasinya, menjaga sterilisasi kebersihannya ya kan. Tidak berbau, tidak berwarna, tapi kotor sama aja. Tidak bau, tidak berwarna ya. Dan tapi, mungkin tidak berasa ya. Ya, tidak berasa. Itu yang indikator yang baik untuk kesehatan tubuh. Mungkin ini adalah standarnya
ya sudah mungkin dari WHO juga ya Pak ya. Karena air ditentukan mungkin dari tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna ya. Nah ini adalah ciri-ciri air yang layak kita gunakan untuk dikonsumsi ya. Karena banyak dulu saya jumpain di daerah perdesaan, khususnya di daerah tanah gambut ya kita bilangnya. Itu airnya sudah seperti air teh dan mereka konsumsi. Kalau jadi dikonsumsi jangka panjang untuk kesehatan, ini seperti apa sih Pak? Ya, jadi emang ada kalau secara standar kesehatan itu tadi ya, tidak berwarna, tidak berbau, ya kan, tidak berasa. Tapi ada struktur secara geografis, terutama di Indonesia ya, kan? Di daerah-daerah seperti Kalimantan contohnya, itu kan gestur tanahnya gambut, warnanya udah coklat kayak kopi susu, kayak kopi teh gitu, teh. Nah itu kalau nggak salah kemarin saya juga pernah baca, ternyata itu tidak menjadi faktor masalah. Ya kan emang sumber airnya dia seperti itu dan itu tidak bisa difilter ya. Emang dan itu secara dikonsumsi pun itu tidak bermasalah, tapi alangkah lebih baiknya ketika kita mengkonsumsinya juga akan merebusnya dulu. Jadi kan supaya kita bisa tahu nih semuanya ada bakteri, kuman segala macam, itu seenggaknya mati gitu. Jadi tidak langsung yang dari tanah langsung kita minum gitu ya kan. Berarti kesimpulannya sebenarnya kalau air yang di daerah gambut memang warnanya agak kekuningan, memang dari mata air ya kita bilangnya. Ini dikonsumsi tidak ada masalah Tidak ada masalah. Nah, tetapi yang bermasalah di daerah yang tidak tanah gambut, airnya warna kuning. Itu yang bermasalah. Ini yang diminum, ini yang mungkin sudah tercemar dan ini tidak layak untuk dikonsumsi. Terima kasih Pak Batiar. Mungkin kita akan jumpa di lain kesempatan.